Ini adalah kisah seorang petani di Garut yang menghadapi ujian membingungkan, ketika kambing kesayangannya bisa menirukan adzan setiap subuh dan sore hari tiba. Kenapa hal ini bisa menimpa warga biasa? Apakah ini azab atau mukjizat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil di Garut, hiduplah seorang petani bernama Pak Ahmad. Ia adalah seorang peternak kambing yang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setiap hari, sejak subuh hingga petang, ia mengurus ternaknya dengan penuh ketekunan. Bagi Pak Ahmad, kambing-kambing yang ia pelihara bukan sekadar hewan ternak, tetapi juga bagian dari hidupnya. Dari belasan kambing yang ia miliki, ada satu yang paling menonjol dan menarik perhatiannya. Seekor kambing jantan berwarna hitam pekat dengan tubuh yang lebih besar dari kambing lainnya. Tanduknya melengkung sempurna, memberikan kesan gagah sekaligus misterius. Pak Ahmad menamainya si hitam. Tidak ada alasan khusus mengapa ia memberi nama itu, selain karena bulunya yang legam seperti malam tanpa bintang. Sejak kecil, si hitam sudah menunjukkan perilaku yang berbeda dari kambing-kambing lain. Ia tidak banyak bersuara seperti kambing lainnya yang sering mengembik mencari perhatian. Selain itu, ia memiliki kebiasaan yang unik, sering berdiri di atas batu besar yang berada di tengah kandang dan menatap langit. Awalnya, Pak Ahmad menganggap hal itu sebagai kebiasaan biasa, mungkin sekadar insting kambing yang suka mencari tempat tinggi untuk mengawasi sekitar. Namun, semakin lama, kebiasaan itu membuat beberapa warga desa memperhatikannya. "Kenapa kambing itu selalu berdiri di situ?" tanya seorang anak kecil kepada ayahnya suatu hari. Ayahnya hanya mengangkat bahu, menganggapnya tidak lebih dari tingkah laku aneh seekor hewan. Pak Ahmad sendiri tidak pernah berpikir ada sesuatu yang luar biasa dari si hitam. Baginya, kambing tetaplah kambing. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa merawat ternaknya agar tetap sehat dan bisa dijual dengan harga yang baik di pasar. Namun, suatu pagi, kejadian tak masuk akal mengguncang desa kecil itu. Pagi itu masih gelap, embun belum sepenuhnya turun, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Warga desa yang masih terlelap tiba-tiba dikejutkan oleh suara adzan yang bergema dengan indah. Suara itu begitu merdu, lembut tetapi jelas, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Biasanya, suara adzan subuh di desa selalu dikumandangkan oleh Pak Hamid, muazin masjid. Tapi kali ini, Pak Hamid bahkan belum beranjak dari rumahnya. Beberapa warga yang merasa penasaran mulai keluar dari rumah mereka, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. "Subhanallah, siapa yang mengumandangkan adzan sepagi ini?" gumam seorang pria tua yang berdiri di depan rumahnya dengan sarung masih terikat longgar di pinggangnya. Beberapa orang lain juga terlihat keluar rumah dengan wajah kebingungan. Suara adzan itu semakin jelas, seolah-olah datang dari arah kandang Pak Ahmad. Dengan langkah hati-hati, beberapa warga mulai berjalan menuju kandang Pak Ahmad. Mereka mengikuti sumber suara dengan penuh keheranan. Semakin dekat, mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika akhirnya mereka tiba di depan kandang, mata mereka membelalak tak percaya. Di atas batu besar di tengah kandang, berdiri si hitam. Kambing itu menegakkan tubuhnya dengan khusyuk, kepalanya sedikit mendongak ke langit, dan dari mulutnya keluar lantunan adzan yang begitu jernih. Setiap kalimat yang diucapkannya terdengar sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun, seperti seorang muazin yang telah bertahun-tahun berlatih. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku. Mereka ingin berteriak atau bertanya, tetapi lidah mereka terasa keluh. Perasaan takjub bercampur dengan ketakutan menguasai hati mereka. Bagaimana mungkin seekor kambing bisa mengumandangkan adzan dengan begitu indah? Pak Ahmad yang masih berada di dalam rumah, mendengar suara riuh dari arah kandangnya. Awalnya, ia mengira hanya ada warga yang datang untuk membeli kambing atau mungkin ada sesuatu yang membuat hewan-hewan itu gaduh. Namun, semakin lama, suara bisik-bisik dan gumaman orang-orang terdengar semakin jelas, bercampur dengan seruan takjub dan ketakutan. Hatinya mulai gelisah. Ada firasat aneh yang menyelinap dalam pikirannya. Dengan langkah tergesa, ia membuka pintu dan melangkah ke halaman rumahnya. Pemandangan di depan matanya membuat tubuhnya membeku. Di tengah kandang,
Tepat di atas batu besar tempat si hitam biasa berdiri, kini kambing itu berdiri tegak. Kepalanya sedikit mendongak ke arah langit, dan yang lebih mencengangkan, dari mulutnya terdengar suara adzan yang begitu jernih dan indah. Setiap lafalnya diucapkan dengan sempurna, seolah-olah bukan berasal dari seekor kambing, melainkan dari seorang muazin yang telah lama melatih suaranya. Pak Ahmad tidak mampu berkata-kata. Jantungnya berdetak lebih kencang, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, apa yang sedang terjadi? Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Warga yang berkumpul di sekitar kandang masih belum bisa mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar. Sebagian dari mereka mengusap mata, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Beberapa orang mulai menangis haru, sementara yang lain hanya berdiri terpaku. Keheningan yang hanya diisi oleh suara adzan itu membuat suasana terasa semakin sakral. Setiap kata yang dikumandangkan si hitam menggema di udara, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat. Tidak hanya warga desa yang datang berbondong-bondong, tetapi juga orang-orang dari desa tetangga yang penasaran ingin melihat sendiri keanehan ini. Tidak sedikit dari mereka yang berpikir bahwa kejadian ini adalah sebuah mukjizat. Subhanallah. Apakah ini tanda kebesaran Allah? Tanya seorang lelaki paruh baya yang baru datang dari desa sebelah. Namun, ada juga yang mulai merasa takut. Bagaimana mungkin seekor kambing bisa mengumandangkan adzan? Jangan-jangan ini bukan hal yang baik, bisik seorang wanita tua kepada suaminya. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula pendapat yang bermunculan. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah, sebagai pengingat bagi mereka yang sering lalai dalam menjalankan sholat. Namun, ada pula yang merasa khawatir dan curiga bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Ini bukan hal biasa, ujar seorang lelaki tua dengan nada tegas. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat atau mendengar sesuatu seperti ini. Jangan-jangan ini ilmu hitam. Ucapannya membuat beberapa warga yang tadinya hanya takjub kini mulai merasa takut. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula pendapat yang bermunculan. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah, sebagai pengingat bagi mereka yang sering lalai dalam menjalankan sholat. Namun, ada pula yang merasa khawatir dan curiga bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Ini bukan hal biasa, ujar seorang lelaki tua dengan nada tegas. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat atau mendengar sesuatu seperti ini. Jangan-jangan ini ilmu hitam. Ucapannya membuat beberapa warga yang tadinya hanya takjub kini mulai merasa takut. Pak Ahmad yang mendengar perdebatan itu semakin bimbang. Hatinya bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga memiliki kambing seperti si hitam, tetapi di sisi lain, ia khawatir jika ini adalah sebuah ujian atau peringatan dari Allah. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru. Baginya, kambing itu sudah ia rawat sejak kecil dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda aneh sebelumnya. Ketegangan di desa semakin memuncak. Beberapa warga mulai mendesak Pak Ahmad untuk menjual atau mengusir si hitam dari desa. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak kita pahami ada di sini. Siapa tahu ini bisa membawa keburukan bagi kita semua, kata seorang pria yang terlihat gelisah. Namun, ada juga yang membela. Tunggu dulu, jangan langsung mengambil keputusan. Ini bisa jadi tanda dari Allah. Kita harus mencari tahu lebih dulu. Pak Ahmad merasa semakin terpojok. Ia tidak ingin mengusir si hitam begitu saja. Kambing itu bukan sekadar ternak baginya, tetapi juga bagian dari hidupnya. Namun, ia juga tidak ingin membiarkan keresahan ini terus berlarut-larut. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk meminta pendapat seseorang yang lebih paham dalam hal ini. Kita panggil Ustadz Farid, kata Pak Ahmad akhirnya. Beliau pasti bisa memberi kita penjelasan. Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di masjid untuk mendengarkan pendapat Ustadz Farid. Masjid yang biasanya hanya dihadiri segelintir orang kini penuh sesak oleh warga yang ingin mencari jawaban atas kejadian luar biasa yang mereka saksikan. Ustadz Farid, seorang ulama yang dikenal bijaksana dan dihormati di desa, duduk di depan, menghadap seluruh jamaah. Dengan wajah tenang, ia memandang warga yang masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Setelah memberikan salam, Ustadz Farid mulai berbicara dengan suara lembut tetapi tegas. Saudaraku sekalian, apa yang kalian saksikan hari ini adalah tanda kebesaran Allah. Jangan terburu-buru menganggapnya sebagai sihir atau ilmu hitam.
Allah memiliki banyak cara untuk menyadarkan hambanya yang lalai. Ucapannya membuat suasana masjid yang tadinya riuh menjadi lebih tenang. Semua orang mulai mendengarkan dengan lebih khusyuk. Ustadz Farid melanjutkan, berapa banyak dari kita yang ketika mendengar adzan justru mengabaikannya? Berapa banyak dari kita yang lupa bahwa adzan bukan hanya sekadar seruan, tetapi panggilan langsung dari Allah untuk menunaikan sholat berjamaah? Kata-katanya menggema di dalam masjid, menyentuh hati setiap orang yang hadir di sana. Banyak dari mereka yang menundukkan kepala, merasa malu dengan kebiasaan mereka selama ini. Pak Ahmad yang duduk di barisan depan merasa dadanya bergetar. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan ternaknya hingga sering menunda sholat. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan bahwa adzan adalah panggilan yang seharusnya segera dijawab, bukan ditunda. Kini, ia mulai memahami bahwa kejadian dengan si hitam mungkin bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah pelajaran berharga bagi seluruh desa. Suasana di dalam masjid begitu hening setelah Ustadz Farid menyampaikan pertanyaan yang menggugah hati. Beberapa warga menundukkan kepala, merasa malu dengan kebiasaan mereka selama ini. Adzan telah berkumandang setiap hari, tetapi seringkali mereka mengabaikannya, menundanya, atau bahkan tidak menggubrisnya sama sekali. Seorang lelaki paruh baya yang duduk di dekat mimbar terisak pelan, mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Ia teringat bagaimana seringnya ia lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya di sawah daripada segera berangkat ke masjid saat adzan berkumandang. Di sudut lain, seorang pemuda yang biasanya lebih sibuk dengan gawainya setiap malam, kini tampak termenung. Ia merenungi kata-kata Ustadz Farid yang begitu menohok, seolah langsung menyentuh hatinya yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Jangan-jangan ini memang cara Allah mengingatkan kita, bisiknya dalam hati. Beberapa orang lain mulai saling pandang, sebagian besar merasa tersentuh, sementara sebagian lagi masih berusaha mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. Pak Ahmad duduk di barisan depan, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Ustadz Farid dengan penuh perhatian. Hatinya terasa bergetar. Selama ini, ia mengira kesibukan merawat ternak adalah alasan yang cukup untuk menunda sholat. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, nanti setelah memberi makan kambing, nanti setelah membersihkan kandang, nanti setelah berjualan di pasar. Tapi kata, nanti, itu tak jarang berubah menjadi kelupaan, dan pada akhirnya ia hanya melaksanakan sholat di rumah dengan tergesa-gesa atau bahkan melewatkannya sama sekali. Sekarang, ketika ia melihat bagaimana seekor kambing bisa mengumandangkan adzan dengan begitu merdu, ia merasa tertampar. Jika kambing saja bisa menyerukan panggilan Allah dengan begitu indah, bagaimana mungkin manusia yang telah diberi akal dan hati justru mengabaikannya? Dadanya terasa sesak oleh penyesalan. Ia menatap lantai masjid, merenungi kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ustadz Farid kembali melanjutkan nasihatnya, kali ini dengan suara yang lebih dalam dan tegas, seolah ingin memastikan bahwa semua yang hadir benar-benar memahami pesan yang ingin ia sampaikan. Jika seekor kambing bisa mengingatkan kita untuk sholat, maka jangan sampai kita lebih buruk dari seekor kambing. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa laki-laki yang duduk di belakang terlihat menelan ludah, merasa malu dengan kenyataan bahwa selama ini mereka sering lalai dalam menjalankan ibadah. Ada yang lebih memilih duduk di warung kopi saat adzan berkumandang, ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga menganggap sholat bisa dilakukan belakangan, dan ada pula yang bahkan lebih mementingkan urusan duniawi tanpa menghiraukan panggilan ilahi. Kalimat Ustadz Farid menjadi pukulan telak bagi mereka. Jika seekor kambing bisa dengan taat mengumandangkan adzan, bagaimana mungkin mereka yang berakal justru mengabaikannya? Apakah mereka akan terus membiarkan diri mereka lebih rendah dari seekor hewan? Suasana masjid semakin khusyuk, beberapa orang mulai menangis dalam diam, merasa betapa jauhnya mereka dari Allah. Malam itu menjadi titik balik bagi banyak warga desa. Ketakutan yang sebelumnya mereka rasakan terhadap si hitam perlahan berubah menjadi rasa syukur dan kesadaran bahwa mungkin ini adalah cara Allah menegur mereka. Mereka mulai memahami bahwa kejadian ini bukanlah suatu kutukan atau ilmu hitam, melainkan peringatan yang dikirimkan untuk menyadarkan mereka yang lalai. Ketika fajar mulai menyingsing, dan waktu subuh tiba, sesuatu yang berbeda terjadi. Masjid yang biasanya sepi kini mulai dipenuhi oleh jamaah. Para laki-laki yang dulu jarang terlihat di masjid kini berbondong-bondong datang, berwudu dengan penuh kesadaran, dan mengambil syaf mereka di dalam masjid. Para remaja yang biasanya masih terlelap saat subuh, kini datang dengan mata yang masih sedikit sembab, tetapi dengan hati yang lebih ringan.
Pak Ahmad sendiri, yang biasanya sibuk di kandang saat adzan subuh berkumandang, kini melangkahkan kaki menuju masjid bersama anak lelakinya. Ia merasa lega, merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin menjadikan pekerjaannya sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Ia ingin memperbaiki dirinya, ingin menjadi lebih baik. Sementara itu, di kandang Pak Ahmad, si hitam tetap berdiri di tempat biasanya. Namun kali ini, ia tidak lagi melantunkan adzan. Ia hanya diam, kembali seperti kambing biasa, memakan rumput dan sesekali mengembik pelan. Seolah tugasnya telah selesai, seolah ia telah berhasil menyampaikan pesan yang harus disampaikan. Warga yang lewat di depan kandang tidak lagi merasa takut atau curiga seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka kini melihat si hitam sebagai pengingat. Setiap kali mereka melihat kambing itu, mereka teringat pada malam penuh renungan di masjid, pada nasihat Ustadz Farid, dan pada kesadaran baru yang muncul di hati mereka. Tidak ada yang tahu mengapa si hitam tiba-tiba berhenti mengumandangkan adzan. Mungkin, memang hanya itulah tugasnya, menyadarkan orang-orang di desa itu. Dan ketika mereka telah berubah, ketika mereka telah kembali kepada Allah, tugasnya pun selesai. Namun, meski suara si hitam tidak lagi terdengar, gema adzan yang pernah ia lantunkan tetap tersimpan dalam hati setiap warga. Suaranya tetap hidup, mengingatkan mereka untuk tidak lagi mengabaikan panggilan ilahi. Sebuah pelajaran berharga yang datang dengan cara yang tak terduga, sebagai bukti bahwa hidayah Allah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor kambing. Beberapa hari setelah kejadian luar biasa itu, si hitam tiba-tiba berhenti mengumandangkan adzan. Pagi-pagi buta, ketika waktu subuh tiba, warga yang terbiasa menunggu suara adzannya mendapati bahwa kandang Pak Ahmad kini sunyi. Tidak ada lagi gema panggilan sholat yang merdu dari mulut seekor kambing. Si hitam kembali seperti kambing biasa, menghabiskan hari-harinya dengan makan rumput, beristirahat, dan sesekali mengembik seperti hewan ternak lainnya. Pak Ahmad memperhatikan perubahan itu dengan penuh perasaan campur aduk. Ia masih ingat betapa ia gemetar dan bingung saat pertama kali mendengar suara adzan keluar dari mulut si hitam. Kini, hewan kesayangannya kembali seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah tugasnya sudah selesai? Gumam Pak Ahmad dalam hati. Ia tidak tahu jawaban pasti, tetapi hatinya mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang telah berubah, bukan hanya pada si hitam, tetapi juga pada dirinya dan seluruh warga desa. Meski suara adzan si hitam telah tiada, kejadian itu meninggalkan jejak yang mendalam di hati warga desa. Masjid yang sebelumnya sering sepi kini mulai terisi oleh jamaah setiap waktu sholat. Laki-laki yang dulu sibuk dengan pekerjaan di sawah, ladang, atau ternak, kini lebih cepat bergegas ketika mendengar panggilan sholat. Mereka tidak ingin lagi menunda atau mengabaikannya seperti dulu. Para pemuda yang sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi atau sibuk dengan gawainya, kini lebih sering terlihat di masjid. Mereka yang dulu hanya datang ketika sholat Jumat, sekarang mulai rutin mengikuti sholat berjamaah 5 waktu. Ada semangat baru dalam desa itu. Semangat untuk lebih dekat kepada Allah. Semua ini terjadi karena seekor kambing yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi sangat jelas terasa di hati mereka. Bahkan, beberapa orang yang tadinya menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang mengerikan, kini mulai melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka sadar bahwa tidak semua hal yang tak bisa dijelaskan harus dianggap sebagai pertanda buruk. Mungkin, ini memang cara Allah untuk menyentuh hati mereka dengan cara yang paling tidak terduga. Pak Ahmad merasa bersyukur atas pengalaman yang telah ia alami. Sebagai seorang petani dan peternak, ia selalu berpikir bahwa yang paling penting dalam hidup adalah bekerja keras dan mencukupi kebutuhan keluarga. Ia sering mengabaikan hal-hal lain, termasuk ibadahnya sendiri. Namun, kini ia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar mencari nafkah, yaitu hubungan dengan Allah. Setiap kali ia melihat si hitam, ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai seekor kambing, tetapi sebagai pengingat. Ia teringat betapa selama ini ia sering menunda sholat dengan alasan terlalu sibuk. Ia menyesal, tetapi di saat yang sama, ia bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Suatu malam, ia duduk bersama anak lelakinya di beranda rumah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, sholat adalah tiang agama. Jangan pernah menundanya ketika waktunya tiba." Anaknya mengangguk, memahami bahwa apa yang terjadi di desa mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Ayah juga dulu sering menunda sholat, lanjutnya.
Tapi sekarang ayah sadar, tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan panggilan Allah. Sementara itu, si hitam tetap tinggal di kandang, menjalani hari-harinya seperti kambing pada umumnya. Ia tidak lagi berdiri di atas batu besar seperti sebelumnya. Ia tidak lagi menatap langit dengan tatapan penuh makna. Seolah-olah semua yang pernah terjadi hanyalah bagian dari sebuah misi singkat yang telah selesai. Namun, warga desa tetap melihatnya dengan penuh penghormatan. Setiap kali mereka melewati kandang Pak Ahmad, mereka selalu mengingat kejadian luar biasa itu. Tidak ada yang tahu mengapa semua itu terjadi, tetapi mereka tidak lagi mempertanyakan atau mencoba mencari penjelasan ilmiah yang masuk akal. Mereka hanya menerima dan meyakini bahwa Allah telah memberikan mereka tanda dan pengingat melalui cara yang tidak biasa. Pak Ahmad tetap merawat si hitam dengan penuh kasih sayang. Ia tidak lagi merasa bingung atau takut seperti saat awal kejadian itu terjadi. Baginya, si hitam bukan sekadar kambing ternak, tetapi bagian dari perjalanan spiritualnya. Ia merasa terikat dengan hewan itu, bukan karena keajaiban yang pernah terjadi, tetapi karena perubahan yang dibawanya dalam hidupnya dan seluruh desa. Meskipun si hitam tidak lagi mengumandangkan adzan, tetapi suaranya tetap menggema dalam hati setiap warga. Setiap kali adzan berkumandang dari masjid, mereka selalu teringat pada hari-hari ketika suara adzan itu keluar dari mulut seekor kambing. Itu adalah pengingat bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk menegur dan menyadarkan hambanya. Kini, desa itu bukan lagi desa yang sama seperti sebelumnya. Masjid mereka lebih ramai, hati mereka lebih tenang, dan hubungan mereka dengan Allah lebih erat. Kejadian luar biasa yang terjadi pada si hitam telah membawa perubahan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Ahmad memandang kandangnya dari kejauhan, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, si hitam. Engkau telah mengingatkan kami semua." Hadits sholat tiang agama bisa menjadi pengingat kita agar selalu senantiasa menjalankan sholat 5 waktu, apapun keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat fardhu dalam Al-Quran yang menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk sholat juga tercantum dalam surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada juga hadits yang menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud, 114.